memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, mari kita ingat kembali nasib proklamator kita. Fakta sejarah. Hari-hari terakhir kehidupan Bung Karno. Tak lama setelah mosi tidak percaya parlemen bentukan Nasution di tahun 1967 dan MPRS menunjuk Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, Bung Karno menerima surat untuk segera meninggalkan istana dalam waktu 2 kali 24 jam. Bung Karno dengan wajah sedih membaca surat pengusiran itu. Ia sama sekali tidak diberi waktu untuk menginventarisir barang-barang pribadinya. Wajah-wajah tentara yang diperintahkan Soeharto untuk mengusir Bung Karno tidak bersahabat lagi. Bapak harus cepat meninggalkan istana ini dalam waktu 2 hari dari sekarang. Bung Karno pergi ke ruang makan dan melihat guru sedang membaca sesuatu di ruang itu. "Mana kakak-kakakmu?" kata Bung Karno. Guru menoleh ke arah bapaknya dan berkata, "Mereka pergi ke rumah ibu." Rumah ibu yang dimaksud adalah rumah Fatmawati di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru. Bung Karno berkata lagi, "Mas Guru, Bapak sudah tidak boleh tinggal di istana ini lagi. Kamu persiapkan barang-barangmu. Jangan kamu ambil lukisan atau hal lain. Itu punya negara," kata Bung Karno. Lalu ia pergi ke ruang depan dan mengumpulkan semua ajudan-ajudan yang setia. Beberapa ajudannya sudah tidak kelihatan. Ia maklum, ajudan itu sudah ditangkapi karena diduga terlibat Gestapo. "Aku sudah tidak boleh tinggal di istana ini lagi. Kalian jangan mengambil apapun, lukisan-lukisan itu, souvenir dan macam-macam. Barang itu milik negara." Semua ajudan menangis. Bung Karno mau pergi. "Kenapa Bapak tidak melawan? Kenapa dari dulu Bapak tidak melawan?" Salah satu ajudan hampir berteriak memprotes tindakan diam Bung Karno. "Kalian tahu apa? Kalau saya melawan nanti perang saudara. Perang saudara itu sulit. Jikalau perang dengan Belanda, kita jelas hidungnya beda dengan hidung kita. Perang dengan bangsa sendiri tidak lebih baik. Saya lebih baik robek dan hancur daripada bangsa harus perang saudara." Beberapa orang dari dapur berlarian saat Bung Karno mau pergi. Mereka bilang, "Pak, kami tidak ada anggaran untuk masak. Tapi kami tidak enak bila Bapak pergi belum makan. Biarlah kami patungan dari uang kami untuk masak agak enak dari biasanya." Bung Karno tertawa, sudahlah. Lodeh basi 3 hari itu malah enak. Kalian masak sayur lodeh aja. Aku ini perlunya apa?" Di hari kedua saat Bung Karno sedang membenahi baju-bajunya, datang seorang perwira suruhan Orde Baru. "Pak, Bapak segera meninggalkan tempat ini." Beberapa tentara sudah memasuki beberapa ruangan. Dalam pikiran Bung Karno, yang ia takuti adalah bendera pusaka. Ia ke dalam ruang membungkus bendera pusaka dengan kertas koran. Lalu ia masukkan ke dalam bendera itu ke dalam bajunya yang dikenakannya di dalam kaos oblong. Bung Karno tahu bendera pusaka itu tidak akan dirawat oleh rejim ini dengan benar. Bung Karno lalu
menoleh pada ajudannya Sailan. "Aku pergi dulu ya," kata Bung Karno hanya dengan mengenakan kaos oblong dan celana hitam. "Bapak tidak berpakaian dulu?" Bung Karno mengibaskan tangannya. Ia terburu-buru dan keluar dari istana dengan mobil VW Kodok. Ia minta diantarkan ke rumah Ibu Fatmawati di Sriwijaya Kebayoran. Di rumah Fatmawati, Bung Karno hanya duduk seharian saja di pojokan halaman. Matanya kosong. Ia sudah meminta agar bendera pusaka itu dirawat hati-hati. Bung Karno kerjanya hanya mengguntingi daun-daun yang tumbuh di halaman. Kadang-kadang ia memegang dadanya. Ia sakit ginjal parah. Namun obat-obatan yang biasanya diberikan tidak kunjung diberikan. Hanya beberapa minggu Bung Karno di Sriwijaya, tiba-tiba datang satu truk tentara ke rumah Sriwijaya. Suatu saat Bung Karno mengajak ajudannya yang bernama Nitri, yang orang Bali, untuk jalan-jalan. Saat melihat duku, Bung Karno bilang, "Aku pengen duku, Tri. Singelah pis, aku tidak punya uang." Nitri yang juga sedikit ngelihat uangnya di dompet, ia cukup untuk membeli duku. Lalu Nitri mendatangi tukang duku dan berkata, "Pak, bawa dukunya ke orang yang ada di dalam mobil." Tukang duku itu berjalan dan mendekati ke Bung Karno. "Mau pilih mana, Pak? Manis-manis nih," kata tukang duku dengan logat Jawa. Bung Karno berkata, "Coba kamu cari yang enak." Tukang dukunya merasa sangat akrab dengan suara itu dan ia berteriak, "Lah, itu kan suara Bapak. Bapak, Bapak." Tukang duku berlari ke teman-temannya pedagang. "Ada Pak Karno, ada Pak Karno." Serentak banyak orang di pasar mengelilingi Bung Karno. Bung Karno tertawa, tapi dalam hati ia takut orang ini akan jadi sasaran tentara karena disangka mereka akan mendukung Bung Karno. "Tri, cepat jalan." Mendengar Bung Karno sering keluar rumah, maka tentara dengan cepat memerintahkan Bung Karno diasingkan. Di Bogor, dia diasingkan ke Istana Batu Tulis dan dirawat oleh dokter hewan. Lalu Rahmawati datang dan melihat ayahnya. Ia menangis keras-keras saat tahu wajah ayahnya bengkak-bengkak dan sulit jalan. Rahmawati adalah putri Bung Karno yang paling nekat. Malamnya ia memohon kepada bapaknya agar pergi ke Jakarta saja dan dirawat keluarga. "Coba aku tulis surat permohonan pada presiden," kata Bung Karno dengan mengucurkan air mata. Ia menulis surat dengan tangan bergetar. Dan pagi-pagi sekali Rahma ke Cendana, rumah Soeharto. Di Cendana, ia ditemui Bu Tin yang kaget karena ada Rahma di sana. Bu Tin memeluk Rahma dan di saat itu Rahma bercerita tentang nasib bapaknya. Hati Bu Tin rada tersentuh dan menggenggam tangan Rahma lalu membawanya ke atas ke ruang kerja Pak Harto. "Loh, Mbak Rahma ada apa?" kata Pak Harto dengan nada santun. Rahma pun menceritakan kondisi ayahnya. Pak Harto berpikir sejenak dan dia menuliskan memo untuk diperintahkan kepada anak buahnya agar lalu dia dipindahkan ke Wisma Yaso yang sama sekali tidak terawat.
Kamar Bung Karno sudah berantakan sekali, bau dan tidak diurus. Bung Karno tidak boleh keluar kamar. Sering kali ia dibentak bila akan melakukan sesuatu. Dokter yang diperintahkan untuk merawat, Profesor Mahar Marjono, sampai mau menangis saat tahu bahwa semua obat-obatan yang biasa digunakan oleh Bung Karno dibersihkan dari laci obat atas dasar perintah perwira tinggi. Mahar hanya bisa memberikan vitamin dan royal jelly yang sesungguhnya adalah madu. Jika sulit tidur, dia diberi Valium. Soekarno tidak diberikan obat bila terjadi pembengkakan ginjal. Rumor yang mengatakan Bung Karno hidup sengsara banyak beredar di masyarakat. Beberapa orang diketahui akan nekat membebaskan Bung Karno, tapi penjagaan sangat ketat. Pada awal tahun 1970, Bung Karno datang ke rumah Fatmawati untuk menghadiri pernikahan Rahmawati. Muka Bung Karno sudah bengkak. Ketika banyak orang tahu Bung Karno datang ke rumah itu, orang banyak berteriak, "Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno!" Soekarno yang refleks karena ia tahu benar dengan suasana gegap gempita tertawa dan melambaikan tangan. Tapi dengan kasar tentara menurunkan tangan Soekarno dan menggiringnya ke dalam. Bung Karno paham, ia adalah tahanan politik. Masuk ke bulan Februari, penyakit Bung Karno parah sekali. Ia tidak kuat berdiri. Tidur saja, tidak boleh ada orang yang masuk. Ia sering berteriak kesakitan. Biasanya penderita penyakit ginjal memang akan diikuti kondisi psikis yang kacau. Ia berteriak, "Sakit, sakit ya Allah." Tapi tentara terpaksa diam saja karena disuruh komandan. Sampai ada salah satu tentara yang sampai menangis mendengar teriakan Bung Karno di dalam kamar sambil tangannya memegang senjata. Kepentingan politik tak mungkin bisa membendung rasa kemanusiaan. Dan air mata adalah bahasa paling jelas dari rasa kemanusiaan itu. Hatta yang dilaporkan kondisi Bung Karno menulis surat kepada Soeharto dan mengecam cara merawat Soekarno. Di rumah, Hatta duduk di beranda. Ia menangis, diam-diam mengenang sahabatnya itu. Lalu dia bicara pada istrinya Rahmi untuk bertemu dengan Bung Karno. "Kakak tidak mungkin bisa ke sana. Bung Karno sudah jadi tahanan politik." Hatta menoleh pada istrinya. "Soekarno adalah orang terpenting dalam pikiranku. Dia sahabatku. Kami pernah dibesarkan dalam suasana yang sama. Agar negeri ini merdeka, bila memang ada perbedaan di antara kita, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar berita Soekarno terlalu sakit seperti ini." Hatta menulis surat dengan nada tegas kepada Soeharto untuk bertemu Soekarno. Ajaib, surat Hatta langsung disetujui. Ia boleh menjenguk Soekarno. Hatta datang sendirian ke kamar Bung Karno yang sudah hampir tidak sadar.
Tubuhnya tidak kuat menahan sakit ginjal. Bung Karno membuka matanya. Hatta terdiam dan berkata pelan, "Bagaimana kabarmu, Nok?" kata Hatta. Ia tercekat. Mata Hatta sudah basah. Bung Karno berkata pelan dan tangannya berusaha meraih lengan Hatta. "Oh God, help me Joe," kata Bung Karno dalam bahasa Belanda. Artinya, "Bagaimana pula kabarmu, Hatta?" Hatta memegang lembut tangan Bung Karno dan mendekatkan wajahnya. Air mata Hatta mengenai wajah Bung Karno, dan Bung Karno menangis seperti anak kecil. Dua proklamator bangsa ini menangis di sebuah kamar yang bau dan rusak. Kamar yang menjadi saksi ada dua orang yang memerdekakan bangsa ini. Di akhir hidupnya merasa tidak bahagia. Suatu hubungan yang menyesakkan dada. Tak lama setelah Hatta pulang, Bung Karno meninggal. Sama saat proklamasi 1945, Bung Karno menunggu Hatta di kamar untuk segera membaca proklamasi. Saat kematiannya, Bung Karno juga menunggu Hatta dulu, baru ia berangkat menemui Tuhan. Mendengar kematian Bung Karno, rakyat berjejer-jejer di jalan. Rakyat Indonesia dalam kondisi bingung. Banyak rumah orang menangis karena Bung Karno meninggal. Tapi tentara memerintahkan agar jangan ada rakyat yang hadir di pemakaman Bung Karno. Bung Karno ingin dikesankan sebagai pribadi yang senyap. Tapi sejarah akan kenangan tidak bisa dibohongi. Rakyat tetap saja melawan untuk hadir. Hampir 5 kilometer orang antri untuk melihat wajah Bung Karno. Di pinggir jalan Gatot Subroto, banyak orang berteriak menangis. Di Jawa Timur, tentara yang melarang rakyat melihat jenazah Bung Karno menolak dengan hanya duduk-duduk. Di pinggir jalan mereka diusiri, tapi datang lagi. Begitu cintanya rakyat Indonesia pada bapaknya. Tahu sikap rakyat seperti itu, akhirnya tentara menyerah. Jutaan orang Indonesia berhamburan di jalan-jalan pada 21 Juni 1970. Hampir semua orang Indonesia yang rajin menulis catatan hariannya pasti mencatat tanggal itu sebagai tanggal meninggalnya Bung Karno dengan rasa sedih. Koran-koran yang isinya hanya menjelek-jelekkan Bung Karno, sontak tulisannya memuja Bung Karno. Bung Karno yang sewaktu sakit dirawat oleh dokter hewan, tidak diperlakukan secara manusiawi. Meninggalnya dengan cara yang agung. Jutaan rakyat berjejer di pinggir jalan. Mereka datang karena cinta, bukan paksaan. Dan sejarah menjadi saksi bagaimana sebuah bangsa memperlakukan orang yang kalah. Walaupun orang yang kalah adalah orang yang memerdekakan bangsanya. Orang yang menjadi alasan terbesar kenapa Indonesia harus berdiri. Tapi diperlakukan layaknya binatang. Semoga kita tidak mengulangi kesalahan seperti itu.